Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Alfida Husna dari PMTKC 2019. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Geometri Analitik Ruang yang diampu oleh Bapak Ajis Muslim MPD. Materi yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran ini adalah persamaan bidang rata, di mana ada 3 sub bahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada persamaan vektoris bidang rata, yang kedua adalah persamaan linear atau umum bidang rata, dan yang terakhir adalah persamaan normal hash bidang rata. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video berikut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa persamaan bidang rata ini akan kita temukan pada bidang rata ruang tertentu. Nah, jadi diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini, teman-teman dapat menentukan persamaan vektoris bidang rata, persamaan linear atau umum bidang rata, dan persamaan normal hash bidang rata dari suatu bidang rata tertentu. Yang jika diketahui 3 titik yang tidak segaris dan terletak pada bidang rata tersebut. Submateri yang pertama adalah persamaan vektoris bidang rata. Jadi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan persamaan vektoris tersebut. Yang pertama, kita harus misalkan 3 buah titik pada bidang rata V, yakni P, X1, Y1, Z1, Q, X2, Y2, Z2, dan yang terakhir R, X3, Y3, dan Z3. Kemudian kita ambil sembarang X, Y, Z yang terletak pada bidang V, yang berarti X ini merupakan elemen yang termuat di V. Kita perhatikan pada gambar, kita ketahui ada vektor OX, yakni vektor OP ditambah vektor PX. Nah, vektor PX kita masukkan dengan lambda vektor PX ditambah mu vektor PR, sehingga kita dapatkan vektor OX sama dengan vektor OP ditambah lambda vektor PQ ditambah mu vektor PR. Kemudian vektor OX kita substitusikan dengan X, Y, Z sama dengan vektor OP kita substitusikan dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda, di mana vektor PQ kita substitusikan dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Z1. Kemudian kita tambah dengan mu, di mana vektor PR kita substitusikan dengan X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, dan Z3 kurang Z1, sehingga diperoleh persamaan vektoris bidang rata V yang melalui 3 buah titik, yakni X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 ditambah mu X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, Z3 kurang Z1, di mana lambda dan mu adalah parameter bidang dengan lambda lebih besar dari negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga, dan mu lebih besar dari negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Jika diketahui sebuah vektor A adalah XA, YA, ZA, dan vektor B adalah XB, YB, ZB, merupakan vektor-vektor arah bidang rata V, maka persamaan bidang rata V melalui titik P, X1, Y1, Z1 adalah V sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda vektor A ditambah mu vektor B, sehingga kita substitusikan menjadi V sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda XA, YA, ZA ditambah mu XB, YB, ZB, dengan lambda lebih besar daripada negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga, dan mu lebih besar dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Nah, berdasarkan persamaan 2 tersebut, kita peroleh suatu persamaan parameter bidang rata V, yakni X sama dengan X1 ditambah lambda XA ditambah mu XB, Y sama dengan Y1 ditambah lambda YA ditambah mu YB, kemudian Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA ditambah mu ZB. Itulah persamaan parameter bidang rata V. Submateri yang kedua adalah persamaan linear atau umum bidang rata. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan persamaan tersebut, yang pertama kita harus eliminasi nilai lambda dan mu dari persamaan 3 dan 4 sebelumnya, yakni persamaan parameter, sehingga akan kita dapatkan lambda sama dengan X kurang X1 kali YB dikurang Y kurang Y1 kali XB per XA kali YB dikurang
XB kali YA, di mana XA kali YB dikurang XB kali YA sama dengan C. Dan kita akan dapatkan nilai mu sama dengan Y kurang Y1 dikali XA dikurang X kurang X1 kali YA per C. Setelah dieliminasi, nilai lambda dan nilai mu-nya, kita peroleh tadi nilai C-nya sama dengan XA kali YB kurang YA kali XB yang merupakan determinan dari matriks XA, YA, XB, YB. Kemudian nilai lambda dan nilai mu pada langkah 1 tersebut kita substitusikan ke persamaan 5 dan didapatkan nilai A, nilai B, dan nilai D. Persamaan kelima adalah persamaan parameter nilai Z, sehingga Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA ditambah mu ZB. Kita pindah ruas sehingga menjadi lambda ZA tambah mu ZB tambah Z1 kurang Z sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai lambda dan nilai mu-nya sehingga seperti pada baris yang ketiga. Kemudian kita kalikan dengan nilai C sehingga akan menjadi pada baris keempat yakni ZA X kurang X1 kali YB dikurang Y kurang Y1 kali XB ditambah ZB kali Y kurang Y1 XA ditambah X kurang X1 YA ditambah Z1 kurang Z dikali C sama dengan 0. Nah, kemudian kita gantikan nilai C-nya dengan nilai XAYB kurang XB kali YA. Kemudian dari beberapa langkah tersebut akan kita dapatkan nilai A, B, dan C, di mana nilai A sama dengan matriks YA, ZA, YB, ZB sama dengan nilai determinan YA, ZB kurang YB kali ZA. Kemudian nilai B yakni matriks ZA, XA, ZB, XB, kita dapatkan nilainya adalah ZA kali XB kurang ZB kali XA, dan nilai C adalah matriks XA, YA, XB, YB, sehingga kita dapatkan nilainya adalah XA kali YB kurang XB kali YA. Sehingga kita peroleh suatu persamaan bidang rata V yang melalui titik P X1 Y1 Z1 yakni V sama dengan A kali X kurang X1 ditambah B kali Y kurang Y1 dan ditambah C kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita tulis menjadi AX kurang AX1 ditambah BY kurang BY1 ditambah CZ kurang CZ1 sama dengan 0. Nah, sehingga kita kumpulkan menjadi AX tambah B tambah CZ kurang AX1 kurang BY1 kurang CZ1 sama dengan 0, di mana nilai min AX1 kurang BY1 kurang CZ1 sama dengan B, di mana D adalah konstanta, sehingga diperoleh satu persamaan linear atau umum dari suatu bidang rata V yakni AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Pada gambar dapat kita simpulkan bahwa X, Y, Z adalah koordinat titik-titik yang terletak pada bidang yang melalui titik P, Q, R yang tegak lurus. Vektor AI ditambah vektor BJ ditambah vektor CK yang disebut normal bidang rata dengan simbolnya vektor N. Nah, dengan kata lain, jika sebuah bidang rata melalui titik P, X, P, Y, P, Z, P dan punya normal vektor AI ditambah vektor BJ ditambah vektor CK, maka persamaan bidang rata tersebut adalah AX kurang XP ditambah B kali Y kurang YP tambah C kali Z kurang ZP sama dengan 0. Dan terbukti bahwa persamaan linear atau umum bidang rata V adalah AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0 dengan vektor normalnya adalah vektor N sama dengan ABC. Submateri yang ketiga adalah persamaan normal Hess pada bidang rata. Seperti persamaan-persamaan sebelumnya, maka untuk menemukan persamaan normal Hess pada bidang rata ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita misalkan vektor normal bidang rata V AX BY plus C Z ditambah D sama dengan 0 adalah vektor N sama dengan ABC. Nah, sudut antara vektor normal dengan sumbu-sumbu koordinat adalah alfa, beta, dan gamma. Sedangkan cos alfa, cos beta, dan cos gamma disebut kosinus-kosinus arah dari vektor N seperti pada gambar. Untuk lebih jelasnya, pada gambar kita misalkan P adalah jarak titik O 0,0,0 ke bidang rata V, dan alfa, beta, gamma adalah sudut-sudut antara vektor N yang tegak lurus bidang. Vektor N adalah cos alfa, cos beta, dan cos gamma yang panjangnya
akar cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma yang sama dengan 1 sebagai vektor normal satuan bidang. Pada gambar diketahui OT titik X, Y, Z. Proyeksi OT pada OP adalah panjang OT dikali OP sama dengan X, Y, Z dikali cos alfa, cos beta, dan cos gamma, sehingga menjadi X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P, di mana nilai P harus positif atau P lebih besar dari 0. Rumus P seperti yang kita ketahui adalah D per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, sehingga diperoleh persamaan normal hash bidang rata V adalah X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Untuk lebih memahami mengenai materi persamaan bidang rata, maka kita akan masuk ke contoh soal. Nah, soal yang pertama adalah kita akan menentukan persamaan vektoris dan linear bidang rata yang melalui 3 titik. Yang pertama ada titik P 321, titik Q 415, dan titik R 243. Nah, untuk menentukan persamaan vektoris, kita ingat kembali persamaan vektoris bidang rata V adalah V sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X, A, Y, A, Z, A ditambah mu X, B, Y, B, Z, B. Nah, maka kita substitusikan nilai X1, Y1, Z1 adalah 321 ditambah lambda di mana X, A, Y, A, Z, A nya adalah 1, min 1, dan 5 ditambah mu di mana X, B, Y, B, Z, B nya adalah min 1, 2, dan 2. Sehingga kita dapatkan persamaan vektoris bidang rata. Kemudian kita tentukan persamaan linear atau umum bidang rata V. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa rumus dari persamaan linear bidang rata V adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, jangan lupa ada juga rumus untuk menentukan A, B, C, dan D. Rumus A, B, C, D kita tentukan dengan determinan matriks, yaitu untuk A rumusnya adalah YA kali ZB dikurang YB dikali ZA. Untuk rumus B, ZA kali XB dikurang ZB dikali XA. Untuk rumus C, XA kali YB dikurang XB kali YA. Nah, untuk rumus D sendiri adalah, dan rumus D adalah min A kali X1 kurang B kali Y1 kurang C kali Z1. Kemudian kita substitusikan nilai XA, YA, ZA, XB, YB, dan ZB ke dalam rumus A, B, C, dan D. Sehingga kita dapatkan nilai A adalah negatif 12, nilai B adalah negatif 7, nilai C adalah 1, dan nilai D adalah negatif 23. Sehingga kita dapatkan persamaan linear bidang rata adalah negatif 12X dikurang 7Y ditambah Z dikurang 23 sama dengan 0, atau V sama dengan 12X ditambah 7Y dikurang Z ditambah 23 sama dengan 0. Contoh soal yang selanjutnya adalah kita akan menentukan persamaan normal hash pada bidang rata V sama dengan X plus 2Y plus 2Z plus 9 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan persamaan normal hash, maka kita harus ingat kembali rumus persamaan normal, yakni V sama dengan X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Nah, rumus P adalah min D per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai D-nya dan juga substitusikan nilai A, B, dan C-nya, sehingga kita dapatkan nilai P adalah negatif 9 per akar 5. Sehingga kita dapatkan nilai cos alfa sama dengan 1 per akar 5, cos beta sama dengan 2 per akar 5, dan cos gamma sama dengan 2 per akar 5. Jadi persamaan normal hash bidang ratanya adalah 1 per akar 5X ditambah 2 per akar 5Y ditambah 2 per akar 5Z sama dengan negatif 9 per akar 5. Dari persamaan bidang rata yang telah saya jelaskan sebelumnya dapat kita simpulkan ada 3 persamaan, yakni pertama adalah persamaan vektoris bidang rata, yaitu dengan rumus X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X, A, Y, A, Z, A ditambah mu X, B, Y, B, dan Z, B. Kemudian ada persamaan linear atau umum dari bidang rata, yakni AX
X tambah B ditambah C Z ditambah D sama dengan 0. Dan terakhir ada persamaan normal bidang rata, yakni X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai persamaan bidang rata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.